Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Mulkiana, berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Humas semester 1 kelas A. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan terakhir yaitu menguburkan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu memandikan jenazah. Cara pertama untuk memandikan jenazah yaitu kita harus menggunakan sarung tangan terlebih dahulu supaya steril. Nah, selanjutnya kita harus menutup aurat-aurat dari jenazah tersebut. Selanjutnya, kita bersihkan gigi, hidung, telinga, ketiak, tangan, dan kaki celahnya dari jenazah tersebut. Kemudian, kita bersihkan kotoran dari jenazah tersebut dengan menekan-nekan perutnya. Nah, selanjutnya kita siram atau basuh badan dari jenazah tersebut dengan menggunakan air sabun dan selanjutnya menggunakan air bersih sambil berniat untuk memandikan jenazah. Nah, selanjutnya kita sirami jenazah tersebut dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari sisi kanan ke sisi kiri, masing-masing 3 kali. Nah, selanjutnya kita miringkan badan dari jenazah tersebut untuk kita membersihkan lambung dari jenazah tersebut. Nah, selanjutnya kita basuh lagi jenazah tersebut dengan menggunakan air bersih dan kemudian dengan menggunakan kapur barus. Selanjutnya kita wudukan jenazah tersebut seperti layaknya kita menggunakan atau melaksanakan wudu untuk melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya bagi jenazah yang perempuan, kita uraikan rambutnya atau bahasa Sundanya itu kita gebraikan untuk nantinya dikepang lagi. Nah, selanjutnya dan terakhir kita gunakan wewangian untuk jenazah tersebut, tapi tidak boleh menggunakan alkohol. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk mengkafani jenazah bagi laki-laki dan juga perempuan. Langsung saja yang pertama yaitu bagi laki-laki. Nah, cara mengkafani jenazah bagi laki-laki yang pertama yaitu kita siapkan dulu tali pengikat untuk kain kafan secara vertikal, lalu kita simpan di bawah. Nah, kemudian kita siapkan dan simpan lapisan kain kafan pertama, lalu kita beri wewangian. Kemudian kita tumpangkan lapisan kain kafan yang kedua, lalu kita beri lagi wewangian. Dan terakhir, kita simpan lapisan kain kafan yang ketiga, lalu kita beri wewangian lagi. Nah, setelah itu, kita simpan jenazah di atas kain kafan tersebut, di tengah-tengah. Lalu kita tutup jenazah tersebut dengan menggunakan kain kafan dari kanan terlebih dahulu, kemudian ke kiri. Nah, setelah itu kita ikat jenazah tersebut dengan menggunakan tali yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya bagi jenazah perempuan yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita siapkan dulu 3 sampai dengan 5 ikat tali kain kafan lalu kita simpan di bawah. Kemudian bentangkan 2 lapis kain kafan lalu simpan di bawah. Kemudian letakkan sarung seukuran pusar sampai lutut juga. Nah, selain itu juga kita harus menyiapkan juga gamis, baju gamis dan juga kerudung untuk jenazah. Siapkan juga kapas yang sudah diberi wewangian untuk dipakaikan kepada jenazah tersebut untuk kita simpan di bagian-bagian tertentu. Nah, setelah itu baringkan jenazah tersebut di tengah-tengah kain kafan. Selanjutnya kita pakaikan baju gamis, kerudung, sarung dan juga kepang rambutnya untuk jenazah tersebut. Nah, selanjutnya dan terakhir kita tutup jenazah tersebut dengan menggunakan kain kafan dan tali yang sudah disediakan dari mulai kanan kemudian ke kiri. Setelah kita memandikan jenazah, mengkafani jenazah, lalu selanjutnya adalah menyolatkan jenazah. Nah, cara untuk menyolatkan jenazah adalah pertama kali kita harus berniat dulu di dalam hati, dan berniatnya itu untuk melaksanakan sholat jenazah. Kemudian yang kedua, yaitu kita berdiri jika mampu. Kemudian kita akan melakukan 4 takbir. Takbir pertama yaitu membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagi perempuan, hu-nya diganti dengan ha. Dan takbir keempat terakhir yaitu membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Bagi perempuan, hu-nya diganti dengan ha. Kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Nah, terakhir yaitu menguburkan jenazah. Cara pertama untuk menguburkan jenazah yaitu kita harus siapkan dulu liang lahat atau liang kuburnya. Kemudian kita miringkan badan jenazah ke arah kanan atau ke samping kanan dan menghadap ke kiblat. Kemudian kita letakkan jenazah ke bumi atau ke tanah. Disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke tanah atau ke bumi. Kemudian
Selain itu juga disunahkan untuk membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita letakkan jenazah tersebut. Lalu kita buka ikatan tali dari jenazah tersebut, dimulai dari kepala terlebih dahulu. Setelah itu kita kubur jenazah tersebut menggunakan tanah. Masukkan tanah tersebut ke dalam liang lahat itu. Dan terakhir yaitu berdoa. Terima kasih, itulah yang bisa saya jelaskan mulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan juga menguburkan jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Mulkiana, berasal dari Ilmu Komunikasi Humas semester 1 kelas A. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tata cara untuk melaksanakan haji dan umroh. Langsung saja yang pertama yaitu haji. Nah, langkah pertama untuk melaksanakan haji yaitu dengan ihram. Ihram adalah kita berniat diri untuk melaksanakan haji karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf adalah berhenti di padang Arafah pada saat zuhur pada tanggal 9 hingga 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan yang kelima yaitu tahalul. Tahalul adalah kita mencukur rambut setelah semua rangkaian haji selesai. Nah, itulah rangkaian dan tata cara untuk melaksanakan haji. Selain itu, ada juga 6 macam wajib haji yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu mabit di Muzdalifah. Yang kedua yaitu lempar jumroh di Aqobah sebanyak 7 kali. Yang ketiga yaitu lempar jumroh pada hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keempat yaitu mabit pada malam tasyrik. Yang kelima yaitu ihram dari mikot. Dan yang keenam yaitu tawaf wada. Nah, itulah rangkaian dan tata cara untuk melaksanakan haji. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara melaksanakan umroh. Langsung saja yang pertama, yaitu membersihkan diri dengan mandi junub. Yang kedua, yaitu berpakaian ihram dan niat dari mikot. Yang ketiga, yaitu membaca talbiyah selama perjalanan menuju Ka'bah. Keempat, yaitu masuk ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram dan mencium Hajar Aswad. Kelima, yaitu bertawaf atau mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Keenam, yaitu sholat di depan makam Nabi Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Ketujuh, yaitu beristirahat dan minum air zam-zam. Kedelapan, yaitu sa'i sebanyak 7 kali. Dan kesembilan terakhir, yaitu bertahalul sampai selesai. Nah, itulah tata cara umroh, dan itu yang bisa saya jelaskan tentang haji dan umroh. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.